Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Eh, ini sudah jam 7 lewat 2 menit ya. Mari kita segera memulai kelas PA kita pada malam hari ini. Mari kita akan mengawali dan membukanya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena malam ini kami punya kesempatan kembali untuk bersama-sama melihat dan belajar dari firman Tuhan. Kami rindu agar firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh berbicara kepada kami, bukan hanya karena kami ingin mempelajarinya dan mengertinya dengan lebih mendalam, tetapi biarlah firman ini betul-betul akan memberi kepada kami kekuatan serta pengharapan, agar kami mampu untuk menapak hidup kami di sepanjang tahun yang baru ini dengan sebuah pengharapan di dalam Tuhan dan kepada Tuhan. Bapa, berfirmanlah dan tolonglah kami supaya waktu kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama memikirkan sebuah tema. Tema kita adalah kiat menapak tahun 2021 di tengah pandemi yang tidak kunjung usai. Nah, saya akan mengajak kita untuk memikirkan atau merenungkan tema ini, saudara-saudara, berdasarkan satu teks yang terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal yang ke-31, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kitab Nabi Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Dengar, di Rama terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak akan kembali ke daerah mereka. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan, untuk kita pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Saudara, ketika kita bersama-sama menapak atau memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini, saudara-saudara, kita memasukinya dengan satu situasi yang berbeda. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya, saudara-saudara. Kalau di awal tahun, biasanya orang akan memasuki lembar hidup yang baru dengan sebuah semangat, ya, dengan sebuah optimisme. Bahkan orang biasanya sudah menyusun rencana-rencana apa yang mau dilakukan di sepanjang tahun ini. Orang juga menentukan atau memasang target-target. Oh, tahun ini saya mau ini, saya mau itu, saya mau melakukan ini, mau melakukan itu, pergi ke sini, pergi ke situ, dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, di tahun 2021 ini memang situasinya berbeda. Bahkan sangat berbeda dengan tahun-tahun yang sudah lewat. Karena saudara-saudara, kendati pun kita memasuki tahun yang baru, tahun 2021, tetapi kita masih memasukinya dengan satu sikon yang masih tetap sama, yaitu sikon di tahun 2020. Ya. Sikon pandemi ini, saudara-saudara, yang masih tetap sama.
Bahkan kalau boleh dikatakan bukan hanya sekedar sama, tetapi semakin parah, semakin banyak yang terjangkit, semakin banyak korban berjatuhan, semakin banyak orang-orang hidup di dalam kesulitan, orang-orang yang tidak lagi mempunyai pekerjaan, orang-orang yang selama ini mungkin hidup dengan menggunakan uang tabungan mereka, tetapi sekarang uang tabungan itu makin lama makin menipis. Lalu bagaimana caranya saya akan melanjutkan hidup di tahun yang baru ini dengan situasi yang tetap sama, atau bahkan situasi yang makin memburuk kalau dibandingkan dengan di awal-awal masa pandemi ini terjadi. Saudara-saudara, banyak orang memasuki tahun ini, saudara-saudara, dengan cara yang berbeda, yaitu tidak bergairah. Banyak orang merasa bahwa tahun ini dimasuki tidak dengan satu kesan. Apalagi pergantian atau momen pergantian tahun antara tahun 2020 pindah ke 2021, saudara-saudara, kita lewati di dalam masa di mana ada terjadi PSBB. Kita dilarang pergi ke sana sini, kita dilarang melakukan ini itu, kita juga dilarang kumpul dengan si A atau si B, dan lain sebagainya. Sehingga saudara-saudara, memang banyak orang merasa, kok nggak berkesan ya pindah tahun kali ini, gitu, atau pergantian tahun kali ini. Tidak ada kesannya, gitu. Seolah-olah sama seperti kayak kemarin saudara berpindah ke hari ini, gitu. Seolah-olah itu pergantian hari yang biasa. Tidak ada kesan yang mendalam, tidak ada keseruan, tidak ada memori-memori untuk diingat, tidak ada tempat-tempat yang indah untuk dilihat, karena kita diam di rumah saja, saudara-saudara. Sehingga itu makin membuat orang memasuki tahun yang baru ini dengan lemas, tidak bersemangat, tidak ada kegairahan, tidak bersukacita. Bahkan saudara-saudara, kalau di dalam bahasa Jawa kita mengenal istilah ngelokro, ya, memasuki dengan langkah yang gontai, langkah yang seolah-olah tidak punya lagi kekuatan untuk berjalan lebih panjang, saudara-saudara. Nah, apa yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita pelajari dan juga kita renungkan pada malam hari ini, saudara-saudara? Nah, malam hari ini sengaja saya mengajak kita untuk melihat satu bagian Alkitab yang terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia. Saudara, sebagaimana kita tahu, setting penulisan kitab Nabi Yeremia ini itu dilatar belakangi oleh peristiwa pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel, oleh umat Allah, saudara-saudara, karena dosa-dosa mereka, karena kejahatan mereka, karena pemberontakan-pemberontakan mereka. Maka kemudian Allah memutuskan untuk menghukum umatnya ini dengan cara membuang mereka ke tanah pembuangan di Babel, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, peristiwa pembuangan itu, saudara-saudara, pada awalnya itu hanya ditertawai oleh orang-orang Israel. Yeremia yang memberikan kabar bahwa Israel akan dibuang, saudara-saudara, itu dianggap hanya omong kosong perkataannya. Dan karenanya banyak orang mengolok-olok apa yang dikatakan, yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia tentang pembuangan yang akan dialami oleh umat Allah itu. Tetapi saudara-saudara, sesungguhnya pembuangan itu nyata. Penghukuman Allah untuk umatnya itu bukan hanya sekedar gertak sambal, seperti ancaman tetapi tidak terbukti. Tidak. Ternyata saudara-saudara, apa yang diperingatkan Tuhan melalui mulut Nabi Yeremia itu menjadi kenyataan, saudara-saudara, bahwa pada akhirnya Israel, umat Allah itu dibuang ke tanah pembuangan, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu terjadi, peristiwa itu terjadi, saudara-saudara, Israel yang tadinya hanya mengolok-olok, mentertawakan, menganggap sepi, menganggap enteng, respon mereka itu kontan langsung berubah 180 derajat. Mereka yang tadinya menanggapi dengan santai,
dan merasa bahwa apa yang dikatakan Yeremia itu hanyalah sekedar gertak sambal yang menakut-nakuti mereka. Sekarang berubah, saudara-saudara, berubah responnya. Nah, saudara lihat salah satu respon yang dikatakan oleh Tuhan tentang bagaimana umatnya itu ketika mereka berhadapan dengan keputusan Allah untuk membuang mereka ke Babel. Saudara baca di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-15. Di situ ditulis begini, dengar, di Rama terdapat ratapan, tangisan yang pahit pedih. Saudara, ada apa? Kok yang ditulis itu adalah Rama? Ya, kalau kita melihat di dalam peta Alkitab, saudara-saudara, kota Rama itu adalah sebuah kota yang berjarak kurang lebih 8 kilometer, ya, tidak terlalu jauh dari kota Yerusalem, dari pusat di mana umat Allah itu hidup. Jadi Rama itu mau menggambarkan satu tempat atau satu lokus di mana disitulah umat Allah itu selama ini hidup. Nah, di Rama, di tempat di dekat pusat kehidupan orang-orang Israel, yaitu Yerusalem, di Rama itu terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Saudara, mengapa dipakai yang dipinjam itu adalah kota Rama? Jadi kalau kita tahu, saudara-saudara, bahwa ketika Babel itu datang, mengepung Yerusalem, lalu kemudian mengangkuti mereka, saudara-saudara. Nah, kita sejarah itu mencatat bahwa orang-orang Israel yang diangkut menuju ke pembuangan ke Babel, sebelum langsung perjalanan menuju ke Babel, mereka yang ditangkap, diikat, diangkut dari Yerusalem, lalu dikumpulkan. Kalau kita bayangkan itu seolah-olah seperti tempat transit begitu, di Rama. Itu kota yang terdekat dari Yerusalem. Sampai satu kelompok besar itu sudah terkumpul, baru kemudian diangkut gitu ke pembuangan di Babel. Saudara-saudara, seorang penafsir Alkitab mengatakan sangat mungkin gambaran Rama disebut di dalam kitab Nabi Yeremia ini karena kota itu menjadi tempat singgah untuk mengumpulkan orang-orang tahanan sampai mereka berkumpul cukup banyak begitu, baru diangkut. Ya, jadi tidak diangkut 1 orang, 2 orang, 3 orang dari Yerusalem langsung perjalanan ke Babel. Tidak, itu perjalanan yang jauh, saudara-saudara. Karena itu dari Yerusalem, kota-kotanya semua dibongkar, dirubuhkan tembok-tembok kotanya, pintu-pintu gerbangnya dibakar dengan api, lalu kemudian orang-orangnya diangkuti, lalu sementara orang-orangnya itu ditaruh, ya, dikumpulkan di Rama. Mungkin orang Babel masih mengangkuti harta-harta orang Israel, kebalik lagi ke Yerusalem, kumpulkan lagi di Rama. Sesudah semuanya kumpul, barulah mereka berjalan. Maka kota Rama itu, menurut seorang penafsir Alkitab itu, menjadi tempat persinggahan sebelum mereka akhirnya diangkut ke Babel. Nah, karena itu gambaran yang dituliskan oleh Nabi Yeremia ini menjadi clear, sebab di situ dikatakan di Rama. Di kota di mana orang-orang itu dikumpulkan sebelum pada akhirnya mereka betul-betul diangkut ke Babel. Di Rama itu terdengar ratapan. Ya. Jadi ratapannya itu bukan di Yerusalem, karena di Yerusalem semua orang sudah diangkut ke sana. Ratapannya juga bukan di Yerusalem, saudara-saudara, karena kota itu sudah dibuat luluh lantah. Tapi justru di Rama ketika orang-orang tawanan itu dikumpulkan beberapa saat sebelum dibawa ke Babel. Disitulah terdengar ratapan, tangisan yang pahit pedih. Saudara, kalau disebut ratapan, tangisan yang pahit pedih, saya memeriksa di dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris, di situ dikatakan begini, a voice is heard
in Rama, mourning and great weeping. Meratap dan mengaduh dengan begitu hebat. Saudara, apa yang dituliskan oleh Nabi Yeremia ini mau melukiskan tentang betapa pedihnya, betapa beratnya pergumulan yang dihadapi oleh umat Allah itu. Sampai dikatakan mereka itu meratap. Sampai dikatakan mereka menangis dengan pahit, pedih. Saudara, ini bukan hanya sekedar tangisan biasa di mana air mata keluar, lalu kita terisak-isak gitu. Tapi tangisan pahit pedih, ratapan, great weeping gitu ya. Bukan hanya sekedar weeping, tapi great weeping. Itu satu ratapan yang amat sangat terdengar di kota Rama. Mau menggambarkan betapa hebatnya saudara-saudara. Kesulitan, penderitaan, kepedihan hati mereka. Yang tadinya mentertawakan ucapan Nabi Yeremia, ternyata sekarang apa yang dikatakan Yeremia betul-betul menjadi kenyataan. Mereka meratap sejadi-jadinya. Lalu dikatakan di situ Rahel menangisi anak-anaknya. Ia tidak mau dihibur karena anak-anaknya, sebab mereka tidak ada lagi. Saudara, kita tahu Rahel itu adalah istri dari Yakub. Dan dari Yakub, Rahel atau dari Rahel, ya terbaliknya dari Rahel, Yakub itu mendapatkan anak-anak yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah, Rahel, kenapa kok dipakai gambaran seorang perempuan yang namanya Rahel? Saudara, sebetulnya ini adalah gambaran mau menggambarkan Israel. Tapi kok kenapa nggak dipakai Yakub? Bukankah lebih cocok yang dipakai kalau mau menggambarkan Israel, mestinya kan Yakub, begitu ya, menangis gitu. Saudara, karena kalimat berikutnya ini bicara tentang anak-anak. Karena itu, saudara-saudara, memang yang dipakai adalah profil seorang ibu, seorang istri di situ. Nah, maka di dalam kitab Nabi Yeremia ini, gambaran tentang Rahel itu sebetulnya mau menunjukkan Israel. Dia adalah istri dari Yakub yang juga disebut sebagai Israel. Yakub adalah Israel. Rahel menangisi anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka tidak ada lagi. Saudara, gambaran ini gambaran kepedihan dari orang-orang yang anggota keluarganya itu tuh diangkut ke pembuangan. Ya, terangkut ke pembuangan sampai ke Babel, saudara-saudara. Makanya dikatakan Rahel, Israel itu menangisi orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang mereka cintai itu. Karena diangkut oleh bangsa Babel menuju ke pembuangan. Saudara, saya beberapa hari ini membaca berita tentang peristiwa kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Beberapa waktu yang lalu kan juga terakhir pesawat Lion Air. Sebelumnya ada pesawat Air Asia menuju Singapura yang berangkatnya itu dari Surabaya pada waktu itu. Saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau ada anggota keluarga kita ada di situ di dalam pesawat itu. Waduh, kita tuh bisa menangis dengan sangat ya. Mungkin menangisnya itu lebih daripada sekedar kalau anggota keluarga kita meninggal karena sakit gitu. Meninggal karena sakit aja kita udah menangis, sedih. Tapi ini mengalami kecelakaan yang begitu dahsyat. Kalau saya melihat saudara-saudara laporan tentang kecelakaan pesawat Sriwijaya itu yang ketika dilihat di dasar laut itu sudah menjadi
puing-puing, maka ada beberapa teori ya, yang mengatakan bahwa pesawat ini mengalami gagal mesin, ya, engine failure, yang kemudian meledak, lalu kemudian baru jatuh. Begitu. Ada yang mengatakan nggak harus meledak untuk membuat jadi puing. Gitu. Karena kecepatan pesawat sekian ratus kilometer per jam itu menukik menuju lautan itu, ketika menghantam permukaan air, itu sudah cukup untuk membuat badan pesawat dan semua yang ada di dalamnya itu hancur. Saudara membayangkan peristiwa itu saja ngeri. Ya. Kita yang mungkin tidak ada anggota atau sanak famili atau kenalan kita di situ aja, kita membayangkannya aja ngeri banget. Gitu. Tapi kalau anggota keluarga kita ada di situ, dan membayangkan anggota keluarga kita itu mengalami seperti yang disebutkan di dalam teori-teori apapun teorinya itu, maka saya percaya kita bukan sekedar menangis, tapi seperti gambaran ini itu menangis dengan pedih, meratap. Menangisnya itu udah pahit sekali, pahit betul. Nah, gambaran Rahel yang merepresentasikan Israel juga demikian, saudara-saudara. Dikatakan Israel itu menangisi anak-anaknya sebab anak-anaknya itu diangkut dan mereka tidak ada lagi. Ya. Bahkan di dalam kepedihan itu, gambaran yang dipakai di dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan Rahel itu ya tidak mau dihibur karena anak-anaknya. Kata tidak mau dihibur itu, saudara-saudara, punya arti yang sangat jelas. Kalau orang udah nggak mau dihibur, itu memang dia udah nggak ada harapan sama sekali. Dia merasa bahwa apa yang kualami ini, sikonnya itu udah pasti demikian. Gitu. Tidak mungkin berubah. Jadi kalau orang misalnya pesawat Sriwijaya gitu, anggota keluarganya, lalu kemudian ada orang menghibur, orang yang dihibur juga udah berpikir gini, kamu mau ngomong apa juga, anak saya, suami saya, istri saya nggak akan balik. Jadi gambaran orang tidak mau dihibur itu merasa bahwa sikonnya tidak mungkin berubah. Sikonnya tidak mungkin berubah. Sama seperti keluarga dari pesawat Sriwijaya, korban pesawat Sriwijaya mengatakan, anak saya nggak mungkin balik. Sikonnya nggak mungkin berubah. Maka Rahel juga begitu. Ketika dikatakan anak-anaknya tidak ada lagi, anak-anaknya diangkut dibawa ke pembuangan, Rahel merasa, this is the end of the story. Nggak akan berubah. Kalau orang udah merasa nggak akan berubah, itu berarti dia udah nggak punya harapan. Itu berarti udah putus asa betul. Udah nggak ada asa. Ya. Tidak akan berubah. Nggak mau aku dihibur. Percuma kamu ngomong apapun. Tidak akan berubah. Saudara, tetapi ini menarik apa yang dikatakan Alkitab. Ketika manusia mengatakan tidak akan berubah, ternyata Tuhan bilang, situasi bisa berubah. Coba saudara perhatikan permainan kata yang ada di dalam ayat 15, kalimat terakhir. Di situ dikatakan, sebab mereka tidak ada lagi. Memang kata tidak ada lagi itu dikaitkan dengan anak-anak. Sebab anak-anak si Rahel, anak-anak Israel yang diangkut itu tidak ada lagi. Tapi kalau saudara compare dengan ayat 17, ketika di ayat 15 mengatakan tidak ada. Tapi ayat 17, Tuhan sendiri bilang, masih ada. Ya, ini permainan kata yang indah. Ketika orang merasa tidak
tidak ada. Tapi Tuhan, Allah yang berdaulat itu berkata, masih ada. Coba saudara lihat cara Tuhan. Ya. Mungkin dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi atau masalah-masalah yang kita hadapi, kita merasa, aduh, udah gak mungkin. Tuhan bilang, masih mungkin. Ketika kita merasa, aduh, aku angkat tangan, nyerah, gak bisa. Tuhan bilang, bisa. Jadi ini adalah satu lawan kata begitu ya. Ketika dikatakan tidak ada anak-anak mereka, sebab mereka itu anak-anaknya Rahel, tidak ada. Rahel merasa sudah hilang, Rahel merasa sudah hopeless, udah gak ada lagi kemungkinan anak-anaknya balik. Tuhan bilang ternyata masih ada. Karena itu saudara-saudara di dalam ayat yang ke-16, di situ Tuhan ketika Israel itu meratap dalam kepedihan, dalam kesedihan yang besar gitu. Lalu apa kata Tuhan? Saudara baca di ayat 16 dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan. Cegahlah suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Saudara, waktu kita diperhadapkan dengan hidup yang sulit dan seolah-olah semua sudah lepas dari genggaman tangan kita. Semua sudah hilang. Maka yang kita lakukan hanyalah nangis. Nangis, nangis, dan nangis. Bangun tidur, buka mata, tatapannya kosong. Lalu gak lama nangis. Nangis. Nanti lagi diam sendirian, gak ada orang di rumah. Nangis. Nangis. Saudara, tangisan itu kan respon emosional manusia yang sangat wajar ya. Menurut saya orang dalam kesedihan itu mengekspresikan kesedihannya dengan menangis. Tetapi memang kalau yang dikerjakan hanya menangis, hanya meratap, hanya meratapi keadaan dengan cara menangis, hal itu tidak akan mengubah keadaan. Hal itu tidak akan mengubah keadaan. Memang dari sudut si Rahel, dari sudut Israel, dia udah berpikir, ya memang gak akan berubah. Tidak ada lagi makanya. Tapi masalahnya saudara-saudara, Tuhan masih punya alternatif ketika orang merasa sudah deadlock. Ketika manusia sudah angkat tangan dan menyerah dan mengatakan udah tidak ada jalan. Masalahnya Tuhan masih punya jalan. Karena itu Tuhan bilang, stop. Stop menangis. Stop meratapi keadaan. Stop hanya grundel tentang kondisi. Saudara, saya ngomong begini bukan saya tidak bisa berempati dengan kesulitan kita di masa pandemi. Ya, saya tahu kita semua, termasuk saya, saudara-saudara, kita mengalami kesulitan dalam berbagai macam skala dan di dalam berbagai macam bentuknya. Jadi kalau saya katakan stop menangis, bukan berarti saya tuh seolah-olah berkata, aduh Bapak Ibu udah deh, jangan terlalu gimana-gimana amat lah. Enggak. Saya paham betul kesulitan itu. Ada orang-orang yang jobless, saudara-saudara, lalu gimana caranya hidup, menghidupi keluarganya, tidak ada penghasilan.
Ada orang-orang yang anggota keluarganya meninggal jadi korban COVID. Hanya beberapa hari meninggal. Jadi ada seorang alumni di sekolah kami, saudara-saudara, yang mamahnya itu kena COVID di awal-awal pandemi. Saudara, di awal-awal pandemi itu mamahnya itu jadi latihan paduan suara di gereja gitu. Jadi pada waktu itu masih kegiatan di gereja masih cukup banyak gitu. Ini awal pandemi. Latihan paduan suara, ternyata konduktornya itu positif. Jadi dia kena. Nah, mamanya kena ini langsung masuk ke ICU. Hanya dalam hitungan jam. Kemudian mamanya ini meninggal. Karena memang ada penyakit penyertanya ya, ada komorbidnya gitu, penyakit penyerta yang memang membuat kondisinya menjadi sangat parah. Lalu setelah meninggal, jangankan lihat dari jauh. Tidak bisa lihat. Jadi konon diceritakan menurut laporan dari orang-orang yang mengurus jenazah ibunya, jenazahnya itu dibungkus dengan plastik, dimasukkan ke dalam peti, lalu langsung dikuburkan malam itu juga. Dan keluarganya itu, termasuk karena papahnya itu ternyata juga positif, papahnya. Ya, jadi alumni kami ini harus merawat papanya di rumah. Jadi siapa yang keluarga yang bersama dengan dalam peristiwa pemakaman jenazah sang mama? Nggak ada. Nggak ada. Lalu malam itu ya hatinya pedih, dia tulis satu status di status WA-nya. Dia bilang, kalau ada anggota keluarga kita kena COVID, mungkin itu adalah kesempatan untuk kita melihat wajahnya. Karena setelah itu bahkan sampai dimakamkan pun, kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk melihat wajahnya. Hatinya hancur sekali, saudara-saudara, pedih sekali. Jadi saya paham sekali kepedihan itu. Sama seperti ada orang yang kehilangan pekerjaan, ada orang yang harus ngutang, ada orang yang kehilangan, dia bangun usaha dari muda, tiba-tiba mengalami goyang, bukan cuma goyang, tapi tanda-tanda menuju kepada kebangkrutan. Gitu. Saya paham betul, saudara-saudara, itu kesulitan kita semua. Tetapi masalahnya begini, saudara menangis, saudara meratap. Keadaan tidak berubah, hanya dengan menangis. Kondisi tidak berubah, hanya karena kita meratap. Karenanya Tuhan bilang, cegahlah suaramu dari menangis, dan matamu dari mencucurkan air mata. Tuhan mau katakan, bukan Tuhan tidak paham kesulitan manusia. Bukan Tuhan tidak bisa berempati dengan beratnya beban manusia. Tapi karena Tuhan punya cara. Tuhan punya jalan. Karenanya Tuhan bilang, stop menangis. Lalu kalimat berikutnya berkata begini, sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Saudara, Tuhan tahu bahwa Israel itu dibuang dan itu sakit sekali. Tetapi itu akan selesai. Kondisi itu akan selesai. Nah, selesainya itu dikatakan di dalam kalimat yang barusan tadi saya baca itu karena dua hal. Yang pertama adalah jerih payahmu, dan yang kedua adalah kata ganjaran, yang di dalam terjemahan bahasa Inggris itu dipakai kata reward. Reward itu artinya pemberian. Jadi
kondisinya Israel itu yang dibuang, yang menyebabkan mereka menangis terus seduh-seduh dengan sangat pahit dan berat itu, ternyata akan berubah. Karena ada dua faktor. Yang pasti berubah bukan karena menangis dan meratap. Karena Tuhan bilang stop. Tapi berubahnya ini karena dua faktor. Yang pertama adalah faktor manusia. Yaitu dikatakan jerih payahmu. Saudara, memang dalam konteks pembuangan di Babel, apa yang membuat akhirnya Tuhan memulihkan umatnya dan membawa umatnya kembali lagi ke tanah asal mereka, ke Yerusalem, adalah karena pertobatan mereka. Mereka menyesali dosa-dosa, mereka sadar dosa-dosa mereka, mereka tinggalkan kebiasaan-kebiasaan dosa mereka, mereka bertobat di hadapan Tuhan. Jadi ada faktor manusia, ada faktornya si Israel, yang Israel harus lakukan untuk pemulihan itu. Jadi ada faktor manusia untuk pemulihan itu. Tetapi juga dikatakan selain ada jerih payah manusia, ada juga reward. Reward itu sesuatu yang diberi. Sesuatu yang dianugerahkan, dikaruniakan kepada Israel. Jadi yang satu itu di satu sisi mereka melakukan bagian mereka berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, mereka berjuang untuk nggak kembali lagi kepada dosa dan kesalahan yang dulu, mereka betul-betul lakukan porsi mereka yang mereka bisa lakukan, lalu Tuhan melakukan porsi Tuhan yang Tuhan bisa lakukan. Dan hasilnya apa? Hasilnya itu. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Artinya Yeremia, ya Tuhan melalui Yeremia mengatakan bahwa pemulihan itu akan terjadi karena usaha manusia, tetapi juga oleh berkat Allah. Usaha manusia, tetapi karena anugerah Allah. Yang pasti usaha manusianya ini bukan nangis. Yang pasti usaha manusia ini bukan ngedumel, bukan grundel, bukan bersungut-sungut, bukan meratapi. Tapi usaha manusia dan berkat Allah. Yang hasilnya adalah mereka akan kembali. Saudara, saya mau ajak kita untuk memakai prinsip dari Yeremia pasal 31 ini, saudara-saudara, untuk memikirkan tema kita, yaitu kiat menapak 2021 di tengah pandemi yang tidak kunjung usai, tidak kunjung selesai. Jadi kalau orang memasuki tahun 2021 seperti di awal tadi pembukaan saya katakan bahwa ada orang-orang yang nggak semangat, ada orang-orang yang seperti nggak ada harapan, nggak ada gairah, merasa kayaknya, ya masuk tahun ini mah kayaknya berat banget gitu. Lalu kemudian hanya meratap, aduh susah banget ya hidup saya. Lalu kerjanya cuma nangis, menangisi keadaan. Saudara, keadaan ini tidak akan pernah berubah dengan cara itu. Tapi yang Tuhan bilang adalah begini, stop meratap, stop menangis, stop hanya berkeluh kesah, lakukan bagian yang kamu bisa lakukan di dalam masa sulit ini. Saudara, ada orang memakai metafor bahwa di dalam pandemi ini kita harus bertahan. Ya, bertahan. Jadi ada orang ngomong begini, kalau kita ngomong ini ya, ngomong soal dikaitkan dengan vaksin misalnya. Ya, yang penting kita bertahan deh. Jangan sampai kita kena COVID. Pokoknya bertahan sampai vaksin datang. Saya nggak setuju, saudara-saudara, bertahan. Metafor bertahan. Menurut saya kita harus berselancar.
Artinya, gelombangnya besar, gelombangnya itu hebat sekali. Kalau kita cuma bertahan, ya apalah jadinya hidup kita ini kalau hanya sekedar bertahan. Ya kalau bertahan ya berarti kita kunci aja di dalam kamar, mengunci diri di dalam kamar gitu. Bertahan. Tapi kan nggak bisa hanya bertahan, ya. Pandemi ini itu kalau itu diibaratkan seperti gelombang lautan yang begitu besar, itu menuntut kita untuk berselancar di atasnya. Berselancar, metafor berselancar itu mau mengatakan bahwa sekalipun kondisinya itu mengerikan, menakutkan, tetapi hidup kita itu terus berjalan. Kita tetap harus terus mengarungi perjalanan kehidupan kita sekalipun ada bahaya. Nah, di situ mengarungi atau menjalani kehidupan kita sekalipun ada bahaya, artinya kita harus melakukan bagian yang memang harus kita lakukan. Saudara, hari ini kalau udah ngomong soal menjadi kreatif, banyak orang itu menjadi sangat kreatif. Ya. Dan banyak gereja sekarang menjadi sangat kreatif di dalam melayani jemaatnya di masa pandemi ini. Ya. Sebagai contoh, saudara-saudara, saya baca tuh ya, memang kalau dipikir-pikir kok ironis banget gitu. Jadi ada mantan pilot itu dirumahkan oleh maskapai. Dirumahkan karena terjadi pengurangan karyawan. Ya, saudara tahu kan kalau orang bekerja sebagai pilot itu sangat bergengsi gitu ya awalnya gitu. Lalu kita udah bayangkan, wah bagaimana fasilitas yang diberikan, gajinya dan lain-lain gitu, pilot gitu. Tapi di dalam masa pandemi ini, saudara-saudara, yang di berita yang saya baca itu adalah mantan pilot berjualan nasi goreng. Saudara, memang kalau dipikir-pikir, kita sampai, kok pilot sekolah susah-susah, sekolahnya mahal. Ujung-ujungnya jualan nasi goreng. Mungkin itu ditertawakan. Mungkin dianggap ironis. Tapi dari kacamata berselancar, saya merasa bahwa itulah yang dilakukan oleh si pilot. Bahwa hidup harus terus berjalan. Whatever itu. Yang penting kerjaan saya halal, saya nggak ngerampok, nggak curi, jualan nasi goreng. Nah, cerita ini saudara-saudara memberi kepada saya ide dari apa yang Tuhan katakan kepada kepada Israel melalui Yeremia, ya. Jerih payahmu. Jadi, kalau engkau berharap soal satu jawaban, engkau berharap satu perubahan, maka bukan dengan cara duduk meratap dan menangis, tetapi jerih payahmu. Gereja juga sangat kreatif akhirnya sekarang, ya. Di mana-mana tuh saya membaca status WA-nya pendeta dan pendeta dan hamba-hamba Tuhan gitu. Isinya itu adalah usaha-usaha jemaat. Jadi mereka bikin status WA-nya itu seperti lapak-lapak di Tokopedia atau Bukalapak begitu. Ya, jadi jemaat ada yang jualan hari ini bikin sayur asin baikut gitu. Lalu bikin kue, ada yang usaha laundry kiloan, ada yang usaha jasa pengantaran, kurir. Itu masuk gitu. Jadi siapapun bisa lihat, dan kalau ada butuh, daripada saya cuci baju saya di laundry di mana-mana, lebih baik ke laundry anggota jemaat sendiri gitu. Gitu. Jadi apapun pokoknya dilakukan, apapun. Kreatif gitu, berselancar terus. Nah, itu usaha manusia. Usaha manusia. Tapi bukan hanya usaha manusia yang membuat solusi itu. Kalau saudara baca, dikatakan ganjaran, reward. Kalau ini adalah udah porsinya di luar porsi manusia.
reward itu akan diberikan Tuhan. Karena Tuhan masih punya cara. Makanya Tuhan bilang begini, masih ada harapan. Ketika Rahel berkata, tidak ada lagi. Tuhan bilang, Rahel, masih ada. Ketika orang berkata kepada Anda, tidak ada lagi. Tuhan juga berkata kepada Anda, masih ada. Asal ada jerih payah yang kita lakukan, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Saudara, saya berharap tahun 2021 ini kita masuki seperti layaknya kita memasuki tahun yang sebelumnya. Ya. Sekalipun pandeminya belum selesai, vaksin sudah mulai diberikan, ya, walaupun itu kontroversi, yang begini, yang begitu, yang ini dan itu, orang bisa ngomong macam-macam tentang vaksin. Tetapi kalau ternyata Tuhan mau pakai cara itu, vaksin itu, untuk menjadi jawaban dari pergumulan kita di masa pandemi ini, siapakah manusia yang bisa berkata bukan itu? Ya. Saya ada pada posisi melihat bahwa biar bagaimanapun kita berdoa, sudah berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan. Dan pemerintah bangsa kita ini, saudara-saudara, mencoba untuk mencari cara jalan keluar untuk menolong rakyat Indonesia. Ya. Yang A ngomong ini, yang B ngomong begitu, dengarkan omongan orang memang tidak akan ada habisnya. Sementara dia pun juga tidak punya alternatif lain, gitu. Nah, saya berdoa dan berharap saudara melakukan bagian saudara, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Ketika saudara merasa tidak ada, dengar firman Tuhan yang berkata kepada saudara, masih ada. Amin. Ya, saya berikan kesempatan buat kita untuk berdiskusi, saudara-saudara. Ini ada di dalam chat, saya kurang jelas ini dikirim oleh siapa, tapi mengatakan bahwa berselancar atau mengarungi hidup, ya, tentu dijalani dengan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yes, 100% setuju, Pak. 100% setuju. Apakah ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya atau bahkan bercerita? Silakan sharing pengalaman saudara memasuki tahun 2021 ini. Sekalipun masih di dalam masa pandemi. Jika ada, silakan saudara-saudara. Boleh disampaikan di kolom chat ya, di kolom komen. Ups. Oh, tadi yang menulis adalah Ibu, mohon maaf. Bukan Bapak ya, Ibu Widianti. Terima kasih ya Bu untuk insight-nya. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, saudara-saudara, atau bercerita, berbagi pengalaman rohani memasuki tahun 2021 ini? Jika ada, silakan saudara-saudara. Masih ada waktu kira-kira 10 menit untuk kita sampai di penghujung acara PA kita. Ada, Bapak Ibu?
Kalau ada, silakan saudara menulis di kolom chat ini ya, saudara-saudara. Apakah ada, Bapak Ibu? Baik. Teks kita kalau digali pada malam hari ini bukan teks yang sulit sebetulnya untuk dipahami, tetapi saya berharap berdoa teks Alkitab ini menjadi bagian yang secara pribadi berbicara kepada Bapak Ibu di awal tahun ya, walaupun ini sudah tanggal 14 tapi di awal tahun ini kita memasukinya dengan perkataan Tuhan yang berkata, masih ada. Masih ada. Ibu Widianti berkata begini, seringkali kita terjebak oleh emosi dan berlama-lama dengan emosi itu. Gagal move on, lupa kalau kita bersama Tuhan, bahwa bersama Tuhan kita bisa. Betul. Sekalipun memang emosi atau perasaan kita itu tidak keliru, Bu. Kita sebagai manusia memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang punya emosi. Makanya kita senang, kita tertawa. Kita kesal, kita bisa marah. Kita sedih, kita bisa menangis. Gitu. Tetapi masalahnya kalau berlama dan berdiam di dalam emosi itu, akhirnya bisa membuat, betul seperti Ibu katakan, bahwa Tuhan itu tidak kehabisan cara. Sementara kita terus terpaku kepada kesulitan yang kita hadapi. Baik. Tidak ada saudara-saudara, ya. Saya berharap firman Tuhan yang kita bahas, kita bicarakan pada malam hari ini dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, kalau tidak ada berarti saya akan ajak Bapak Ibu untuk kita bersama berdoa. Ya, mari kita berdoa, saudara-saudara. Bapa, kami bersyukur karena malam ini kami boleh membaca dan merenungkan, mendengar kembali Tuhan yang berbicara. Bukan kata hati kami. Ketika kata hati kami sendiri berkata, sudah tidak ada. Tetapi kalau kami mendengar suara Tuhan, Engkau berkata, masih ada. Terima kasih untuk pengharapan. Terima kasih Engkau baik buat kami. Terima kasih Engkau merawat dan memelihara hidup kami. Dan karenanya kami percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, bahwa Engkau sanggup untuk memeliharakan setiap anak-anak-Mu ini. Bapa, kami mau berdoa bersama-sama, menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Ada mungkin di antara peserta kelas PA pada malam ini yang menghadapi satu pergumulan yang sangat berat, khususnya di masa pandemi ini. Entahkah terkait dengan pekerjaan, terkait dengan kondisi ekonomi, terkait dengan sakit penyakit, atau mungkin kesulitan-kesulitan lain yang terkait dengan masa pandemi ataupun di luar masa pandemi ini. Kami mau berdoa Tuhan, jangan biarkan kami hanya tenggelam di dalam ratapan dan tangisan. Jangan biarkan kami disandera oleh perasaan pahit getir sekali hati kami ini di dalam penderitaan yang harus kami hadapi dan jalani. Tapi buatlah kami Tuhan melakukan bagian kami. Buatlah kami terus berselancar di atas ombak
dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Supaya kami melakukan bagian yang kami bisa lakukan. Mengerjakan bagian yang bisa kami kerjakan. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagian yang Tuhan miliki untuk Engkau kerjakan buat kami semua. Karena itu Bapa, kami menantikan kebenaran dari firman-Mu yang kami baca dan kami pelajari pada malam ini. Kiranya terus menjadi ingat-ingatan kami memasuki tahun yang baru dengan penuh sukacita ini. Memasuki tahun baru dengan antusiasme yang sama. Memasuki tahun yang baru dengan keyakinan bahwa hidup dan masa depan kami ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terima kasih untuk kesempatan bisa berbincang-bincang, berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang bagian firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Yang kita diberi semangat terus untuk belajar firman, untuk baca firman, untuk mendengar firman, dan terlebih lagi untuk hidup di dalam firman Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, selamat tahun baru juga untuk Bapak Ibu semua. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.